Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi untuk pertama kalinya bertemu lagi dengan saya Risma Nurhapsari di mata kuliah teori organisasi ya. Untuk gambarnya sudah terlihat ya di layar. Oke. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Risma Nurhapsari. Saya di sini mengampu mata kuliah teori organisasi. Nah, untuk teori organisasi nanti kita akan membahas mengenai teori-teori apa saja yang ada di dalam teori organisasi itu sendiri. Selanjutnya saya akan membuka PPT-nya. Sudah terlihat ya? Udah ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai apa sih yang dimaksud dengan hierarki dari teori organisasi itu sendiri, ya. Oke. Ini saya masih ada kendala di YouTube ini ya, YouTube-nya masih ada gangguan. Saya setting dulu ya. Ini YouTube-nya masih ada gangguan ya teman-teman ya. Nanti coba saya cek dulu yang ada di Siakat. YouTube-nya yang ada di Siakat sudah masuk belum ya? YouTube-nya sudah bisa on belum ya? Soalnya saya masih ada gangguan ini. Nih. Bentar, saya cek dulu ya. Oh, belum bisa ya? Ini juga punya saya ini masih error itu. Bentar.
Oh, masuk ke ini aja ya, masuk ke apa namanya? Link Zoom aja, masuk ke link Zoom. Bentar ya, Mas ya. Sudah ada linknya belum ya? Kalau belum ada linknya, saya kasih linknya untuk link Zoom-nya. Coba masuk ke link Zoom yang udah saya kirim. Oke. Udah bisa masuk ya kayaknya ya. Oke, saya mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf karena adanya kendala yang ada di sistem YouTube, kesalahan teknis atau dan lain sebagainya. Saya mohon maaf karena waktunya sudah berkurang. Baik teman-teman, untuk teman-teman yang online atau streaming ataupun yang offline di 605, tadi saya tunggu sampai dengan pukul 13.30 belum ada yang datang. Jadi saya putuskan untuk live streaming saja. Maka untuk mata kuliah kita pada siang hari ini mengenai tentang teori organisasi, di mana kita akan membahas mengenai yang namanya teori dan hakikat dari organisasi itu sendiri. Ya, saya mulai ya. Untuk yang pertama, kita akan mengadakan kontrak kuliah terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kontrak kuliah kita jumlah tatap mukanya kurang lebih 16 kali pertemuan, di mana materi dapat dilihat melalui link YouTube yang dibagikan pada tiap pertemuan dan sudah saya bagikan melalui WA Group, di mana WA Groupnya sudah saya kirim juga untuk buku yang dipakai, e-book yang dipakai, dan untuk link streaming ya. Selanjutnya, untuk materi kuliah dan tugas-tugas itu ada di Classroom dengan link yang sudah saya bagikan. Nanti biasanya kalau untuk tugas itu saya melalui syakat. Jadi semua jawaban dijawab melalui syakat. Lalu pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 kita akan memasuki ujian akhir semester. Ujian baik UAS maupun UTS, baik tugas dan lain sebagainya akan lewat dengan syakat, menu yang ada di syakat. Lalu untuk komunikasi dan info bisa dilakukan melalui WA Group dan pastikan teman-teman sudah bergabung menggunakan link WA Group yang sudah saya buat di masing-masing kelas. Nilai keluar itu adalah akumulasi dari absen, tugas UTS, tugas UAS, ditambah dengan UAS dan UTS, ditambah dengan keaktifan teman-teman yang ada di grup. Nah, itu nilai D itu wajib diperbaiki dan nilai E mengulang mata kuliah. Apabila absen teman-teman kurang dari 50%, maka otomatis teman-teman akan mendapatkan nilai R atau remedi.
ya. Jadi saya harapkan untuk absensi teman-teman selalu tidak lupa untuk absensi yang ada di Siakat. Untuk link absen sudah bisa ini ya, dibuka, sudah bisa absen. Nah, lalu untuk subtema pembahasan kita mengenai teori organisasi, untuk yang pertama kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan organisasi, bagaimana organisasi menurut para ahli, lalu apa sih bedanya antara organisasi dengan pengorganisasian. Lalu ada subtema lagi yaitu dimaksud dengan organisasi profit dan organisasi non-profit. Nah, apa yang dimaksud dengan organisasi profit, apa yang dimaksud dengan organisasi non-profit. Lalu apa tujuan dari organisasi, karakter-karakter dari organisasi itu sendiri, perangkat-perangkat yang ada di dalam organisasi, dan apa saja hakikat yang ada di organisasi. Serta yang terakhir adalah prinsip-prinsip dari organisasi itu sendiri. Mari kita membahas melalui yang pertama. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan organisasi. Pasti kalau teman-teman di sini sudah tahu ya, setidaknya organisasi dulu di jenjang SMP, SMA itu apa, biasanya ada organisasi kayak OSIS, ada kayak himpunan siswa, IPA atau IPS atau apa. Nah, itu termasuk juga dalam salah satu bentuk dari organisasi. Nah, di sini secara konseptual, organisasi itu dapat kita lihat dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama bisa kita lihat sebagai wadah atau tempat sekelompok orang menyatu dan sebagai aktivitas atau kegiatan yang mencapai tujuan bersama, ya. Di mana organisasi itu wadah dari tempat sekelompok beberapa orang yang menyatu dan dia di situ mempunyai tujuan yang sama. Itu bisa kita sebut dengan suatu organisasi. Nah, untuk itu apa? Untuk itu organisasi sering dinyatakan sebagai sistem statis karena melihat pada wadah yang terstruktur, organisasi juga bersifat dinamis. Nah, mengapa organisasi tersebut bersifat dinamis? Organisasi tersebut bersifat dinamis karena dia menggambarkan suatu kegiatan tata cara yang ada hubungannya di dalam organisasi, baik itu formal maupun sifatnya informal, ya. Nah, jadi di sini itu organisasi sebagai wadah yang dilihat dari sudut pandang sekelompok orang yang mempunyai tujuan yang sama, tujuannya itu sama. Kalau kita berbicara mengenai organisasi. Ya. Lalu selanjutnya, nah, apa saja arti organisasi menurut para ahli? Di sini ada arti-arti organisasi menurut para ahli. Untuk yang pertama, kita akan membahas menurut Stoner. Stoner itu mengemukakan bahwa organisasi itu adalah suatu pola hubungan-hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan manajer dengan tujuan bersama. Jadi si Stoner ini mengatakan bahwa adanya pola-pola atau hubungan yang melalui beberapa orang-orang ya di dalam suatu pengarahan dari manajer, tujuannya apa? Yang sama, berarti itu bisa disebut atau dikatakan sebagai suatu organisasi. Lalu di sini menurut Chester, organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi apabila Chester di sini mengemukakan bahwa apabila ada dua orang atau lebih melakukan kerjasama, berarti itu bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan organisasi, ya. Terus menurut James, di sini organisasi adalah bentuk setiap perikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ada perikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Itu bisa kita katakan bahwa itu adalah organisasi. Itu ya. Nah,
Selanjutnya, di sini kita akan yang ketiga, kita akan membahas perbedaan apa antara organisasi dan pengorganisasian. Perlu teman-teman ketahui bahwa yang namanya organisasi dengan pengorganisasian itu beda. Di mana organisasi itu merupakan pengelompokan orang-orang ke dalam aktivitas kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu dia menurut Henry Fayol tahun 74. Nah, kalau yang namanya pengorganisasian itu penyusunan pengelompokan bermacam-macam pekerjaan berdasarkan pekerjaan, urutan sifat dan fungsi pekerjaan, waktu dan kecepatan. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan antara perbedaan dengan organisasi dengan perbedaan dengan pengorganisasian. Nah, kalau organisasi tadi adalah sekelompok orang masuk ke dalam aktivitas kerjasama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tapi kalau pengorganisasian itu cuma penyusunan dan pengelompokannya saja. Beda ya antara organisasi dengan pengorganisasian. Ya. Terus, saya lanjutkan. Apa perbedaan yang dimaksud dengan organisasi profit dan organisasi non-profit? Jadi, di dalam suatu bentuk organisasi itu ada dua, yaitu yang pertama organisasi profit dan organisasi non-profit. Di mana teman-teman harus bisa membedakan yang mana yang termasuk organisasi profit dan yang mana yang bukan termasuk organisasi non-profit. Nih. Nih ya, kita akan membahas. Nah, kalau yang namanya organisasi profit. Nah, organisasi profit ini organisasi yang mempunyai tujuan mendapatkan profit atau laba. Namanya saja sudah kelihatan ya, organisasi profit. Berarti apa? Dia organisasi ini mengharapkan atau tujuannya nanti adalah laba. Nah, biasanya ini merupakan perusahaan besar seperti manufaktur, perbankan, perusahaan asuransi, koperasi, dan lain-lain. Di mana perusahaan-perusahaan tersebut adalah salah satu contoh dari organisasi-organisasi yang dia menghasilkan profit atau tujuannya adalah profit. Ya. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan yang non-profit? Perusahaan non-profit ini adalah organisasi yang mempunyai tujuan tidak mendapatkan profit atau laba, di mana contohnya adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kota, ataupun yayasan sosial yang dia memang notabene tidak tujuan akhirnya itu bukan profit atau laba. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan ya antara organisasi yang sifatnya itu profit dengan organisasi yang sifatnya non-profit atau nirlaba. Selanjutnya, nih di sela-sela ini saya juga jangan lupa ya ingatkan buat teman-teman untuk absen melalui siakat sudah saya buka. Ya. Nih, kita lanjut. Nah, apa saja tujuan dari organisasi? Tujuan yang pertama adalah sasaran lingkungan, di mana kita melihat suatu kondisi dalam organisasi-organisasi lain yang terdapat pada lingkungannya. Lalu ada sasaran output, yaitu menunjukkan bentuk dan banyaknya output yang akan dihasilkan oleh organisasi. Lalu ada juga sasaran sistem. Sasaran sistem ini yaitu berhubungan dengan pemeliharaan atau perawatan maintenance organisasi itu sendiri. Lalu ada sasaran produk. Kalau kita bicara mengenai sasaran produk, berarti yaitu menggambarkan karakteristik produk atau jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Ya, itu organisasi itu ada juga yang dibentuk dengan tujuan sasaran produknya itu apa. Lalu ada lagi yang namanya yaitu
sasaran bagian. Yang namanya sasaran bagian yaitu menggambarkan sasaran dari suatu bagian atau suatu satuan unit kerja yang merupakan bagian dari unit organisasi. Ya. Sebentar, streamingnya bisa dilihat lagi enggak? Kurang aku iso lagi. Nah, Mbak kok koyo ngene terus ya, Mbak. Kok nek ngene? Piye? Bentar ya teman-teman, ini sepertinya masih ada kendala. Baiklah teman-teman, ini saya coba ulang lagi ya streamingnya ya. Oke, udah bisa masuk belum ya? Coba dicek dulu di streamingnya, udah bisa masuk belum? Mati nih Mbak. Iya iki. Nek aku entuk mawar hitam, disalahke aku lho ya iki kok ngene.
Baik teman-teman, saya lanjutkan saja ya. Memang koneksinya kurang bagus. Nanti saya kirim saja untuk ini apa namanya di YouTube ya. Jadi kalau teman-teman mau ada yang ditanyakan. Lalu di sini selanjutnya yang keenam adalah karakteristik dari organisasi. Kalau yang namanya organisasi itu pasti ada yang namanya visi misi, tujuan, lalu sumber daya atau resource, struktur. Nah, yang namanya organisasi itu pasti harus ada, wajib hukumnya organisasi itu ada. Ya. Nah, di sini langkah-langkah dalam langkah-langkah perangkat-perangkat organisasi. Di situ ada lembaga organisasi, wadahnya apa, sumber dayanya bagaimana, metode atau strategi organisasinya bagaimana, lalu apa saja hubungan interrelasi dan aktivitasnya itu bagaimana. Jadi kalau kita bilang yang namanya perangkat-perangkat organisasi, ya itu berarti ada lembaga organisasi atau wadahnya, sumber dayanya, hubungannya itu apa, tujuan organisasinya itu apa. Nah, itu memang harus ada di dalam suatu sistem organisasi. Nah, lalu apa saja yang dimaksud hakikat organisasi? Yang namanya hakikat organisasi adalah sistem sosial, ada sistem kepentingan bersama. Kalau yang namanya sistem sosial itu adalah sistem aktivitas organisasi yang diatur oleh kaidah sosial dan psikologi. Lalu perilaku organisasi ini akan dipengaruhi oleh dorongan kelompok dan individu dalam organisasi. Yang ketiga, apabila kita berkaca pada sistem sosial, maka di sini apa? Di sini perlakuan terhadap seseorang itu akan berdampak pada lingkungan sosialnya. Jadi dampaknya itu adalah ke dalam lingkungan sosialnya. Penolakan terhadap keputusan karena kelompok sosial itu juga bisa. Lalu, kalau kita bicara hakikat organisasi terkait dengan kepentingan bersama, maka kita akan membahas mengenai organisasi itu perlu. Kita di sana memerlukan anggota. Dan anggota juga membutuhkan organisasi. Jadi ada simbiosis antara anggota dengan organisasi, organisasi dengan anggota. Lalu organisasi dibentuk atas dasar kebersamaan kepentingan para anggota. Nah, ini ya untuk kepentingan bersama. Ada juga organisasi memandang organisasi sebagai sarana untuk mencapai tujuannya, sedangkan organisasi itu membutuhkan anggota untuk mencapai dari tujuan organisasi itu sendiri. Nah, jadi untuk hakikat organisasi bisa kita bagi dua, yaitu berdasarkan sistem sosialnya dan berdasarkan kepentingan bersamanya. Jadi ada dua. Ini ya. Selanjutnya terkait dengan ini. Nih, di sini ada bagian alir. Ada tujuan individu sama dengan tujuan organisasi. Nah, dari tujuan individu dan tujuan organisasi ini, maka muncullah yang namanya tujuan yang timbul dari kepentingan bersama. Di mana ada pencapaian dari tujuan bersama. Baik pencapaiannya itu dari segi individu maupun segi organisasi. Apabila teman-teman cek atau teman-teman lihat melalui tujuan individunya ini dan tujuan organisasi, maka outputnya kita akan kembali lagi. Tujuan bersama itu akan dimanfaatkan oleh organisasi atau dimanfaatkan oleh individu itu sendiri. Ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nah, prinsip-prinsip dalam organisasi. Kalau kita berbicara prinsip-prinsip mengenai prinsip-prinsip dalam organisasi, ada tujuan yang jelas, ada tujuan yang dipahami dan diterima oleh setiap anggota, ada kesatuan arah, ada kesatuan perintah, ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Jadi yang namanya manajerial dan yang anggota itu ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing fungsi tugasnya. Ada pembagian tugasnya. Kalau di organisasi itu tidak ada pembagian tugasnya, berarti apa? Organisasi tersebut tidak jalan. Ada struktur organisasinya. Struktur organisasinya baik yang dirancang secara
detail maupun yang dirancang secara sederhana. Ya. Lalu di sini ada yang namanya jaminan jabatan atau security of tenure dengan pola dasar organisasi relatif permanen, dan ada balas jasa yang diberikan seimbang dengan jasa. Jadi yang namanya organisasi itu hakikatnya organisasi membutuhkan anggota, anggota juga membutuhkan organisasi untuk kepentingan bersama, dan nanti kita bisa lihat outputnya, baik itu untuk kepentingan individu sendiri atau kepentingan organisasi itu sendiri. Nah, di sini pasti membutuhkan yang namanya simbiosis mutualisme dari masing-masing organisasi maupun masing-masing individunya. Nah, untuk pertemuan pertama saya cukupkan sampai dengan prinsip-prinsip organisasi. Nah, teman-teman, saya mohon maaf sekali atas kendala teknis yang hari ini perkuliahan. Nah, bagi teman-teman yang kurang paham atau masih memang belum jelas, ini videonya akan saya upload ulang. Nanti untuk linknya bisa teman-teman ini pelajari lagi untuk link YouTube-nya. Tadi kan sepertinya koneksinya terputus. Nah, nanti bisa dikoneksikan lagi. Maksud saya nanti teman-teman bisa cek lagi melalui video pembelajaran YouTube-nya. Baik teman-teman, saya akhiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kendala pada siang hari ini. Saya akhiri, apabila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa masuk ke dalam WhatsApp group yang sudah saya buat. Nanti teman-temannya kalau yang belum masuk silahkan dikasih tahu ya, supaya nanti info apapun bisa langsung tersampaikan. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.